Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Berhasilnya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Dengan mudah Anda mencapai keinginan Anda. Apa-apa yang Anda idam-idamkan datang kepada Anda dengan cepat. Sekarang. Nah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat. Dan ternyata zodiak Aries ada kemungkinan besar mendapatkan harta dari pasangannya. Mendapatkan harta dari pasangannya. Percaya nggak mendapatkan harta dari pasangannya? Ada tempat berteduh, ada tempat untuk apa ya namanya tuh, mencari pegangan lah pokoknya begitu ya. Tapi percaya nggak? Tapi dengan itu semua zodiak Aries biasa saja, tidak terlalu bahagia, tidak sedih, tidak bahagia. Karena ketika kita bahagia nanti datang takutnya sedih. Ketika kita sedih ya bahagia menanti. Nah, zodiak Aries di tengah-tengah, tidak bahagia, tidak sedih, tidak gembira, tidak duka cita. Nah, ini kebaikan untuk zodiak Aries. Jadi ketika mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu, itu tetap saja di tengah-tengah ya. Ketika mendapatkan sesuatu ya bahagia wajar, tapi kita masih sadar lah. Ingat, ketika belum mendapatkan sesuatu sedih wajar, tapi kita masih sadar dan ingat. Jadi masih dalam kewajaran. Kan ada yang bahagia, gembira, senang, lupa daratan, lupa segalanya. Ada yang sedih sampai lupa segalanya juga, ada yang begitu. Nah, zodiak Aries mendapatkan harta dari pasangannya, tetapi itu tidak berpengaruh apa-apa pada zodiak Aries sebenarnya. Ya biasa saja, zodiak Aries tetap berusaha, tetap begitu begini, tetap dengan pendiriannya begitu. Ada yang mendapatkan rumah, ada yang mendapatkan tanah, ada yang mendapatkan uang, ada yang mendapatkan pakaian dari pasangannya tuh. Ada yang ditanggung hidupnya, ada juga yang menanggung hidup pasangannya. Tapi itu semua namanya kehidupan, kita terima saja. Apa yang kita jalani, ya kita jalani, kita terima dengan senang hati, dengan rasa syukur maksudnya ya, senang hati di sini. Karena apa? Zodiak Aries tidak berpengaruh apa-apa. Karena zodiak Aries ini berelemen api ya, berelemen api, yang mana api ini selalu ingin bergerak. Jadi walaupun zodiak Aries sudah misalkan ya bisa menetap karena ada rumah, yang asalnya misalkan tidak punya rumah, tiba-tiba ada tempat berteduh, tetap saja pengen kesana kesini begitu ya. Padahal misalkan sudah disediakan oleh pasangannya, sudah menetap saja di sini, tetap saja makan udah enak misalkan ya, rumah udah ada, ya tetap saja karena ada apa? Ada rasa apa tuh namanya, pergerakan. Api itu kan selalu membutuhkan pergerakan untuk menyala. Api itu selalu membutuhkan pergerakan untuk menyala.
Ketika dia diam, mungkin dia akan mati lama kelamaan. Jadi memang mesti bergerak ya. Itulah yang berelemen api, diantaranya zodiak Aries. Dan zodiak Aries ini ada tuntutan dari dirinya sendiri. Jadi bukan tuntutan dari orang lain, tapi tuntutan dari dirinya sendiri. Jadi ada rasa tanggung jawab juga di sini zodiak Aries. Makanya ketika mendapatkan harta kadang terasa berat oleh zodiak Aries. Ketika pasangannya memberi harta berarti ada tanggung jawab untuk zodiak Aries. Untuk sebagian zodiak Aries. Tapi kalau nanti mendapatkan ya terima saja. Kalau nanti dapat nih, nanti terima saja. Jadi ketika kita dikasih jangan menolak. Ketika tidak dikasih jangan meminta. Nah begitu ya. Ketika kita dikasih apapun ya jangan menolak. Ketika tidak dikasih jangan menuntut, jangan meminta. Itu pada pasangan tuh begitu. Dan Aries ini ada apa ya, tuntutan karena bersifat kardinal yang utama dalam arti tokoh, atau saya jawantahkan ikon ya, ikon saja ya, saya kasih istilah ikonnya. Itu zodiak Aries itu jadi ikon karena kan zodiak yang pertama, jadi ikon untuk yang lainnya, jadi contoh untuk menginspirasi yang lainnya, untuk memotivasi yang lainnya. Sementara zodiak Aries sendiri wajar dia mesti bisa memotivasi dirinya sendiri. Karena itu dalam menerima dan dalam memberi itu jadi contoh zodiak Aries ini. Jadi mesti cermat dalam memberi, juga cermat dalam menerima untuk zodiak Aries. Karena ya jadi ikon itu. Dan memang ini ada tuntutan dari dirinya sendiri, dari zodiak Aries sendiri. Itu ada tuntutan untuk melakukan sesuatu begini, melakukan sesuatu begini. Itu bukan dari orang, tapi dari dirinya sendiri. Dia ada rasa apa ya, harus begini, harus begitu, gitulah. Apa kalau dikata tanggung jawab ya tanggung jawab mungkin ya. Tapi ada bahasa lain dari itu, apa ya namanya, seperti begitulah. Yang terkadang mungkin zodiak Aries ini menghakimi dirinya sendiri, padahal itu dirasa kurang baik dalam satu hal, dalam satu masalah, dalam satu keadaan. Itu kurang baik untuk menghakimi dirinya sendiri. Tapi di sisi lain ada kebaikan menghakimi pikiran kita untuk memunculkan motivasi diri, untuk memunculkan rasa tanggung jawab. Itu tidak masalah. Walaupun mungkin dalam sebagian hal, dalam sebagian masalah, dalam sebagian keadaan itu kurang baik menghakimi diri sendiri. Itu jadi hilang kebebasan ketika kita menghakimi pikiran kita, ketika kita menghakimi diri sendiri. Gitu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu.